Oke, welcome back and we are live di Automedia Group Podcast, masih di Gias 2021 dari booth Hilo Electric dari Automedia Group di Hall 6 ASBSD Gias 2021. Dan sekarang hari Jumat, hari ke-9 Gias 2021, kedatangan tamu lagi. Sekarang dari sebenarnya ini salah satu partner kita selama di Hilo Electric di Gias 2021 ini. Ada dari BINUS ESO School of Engineering. Selamat datang. Di sini ada Pak Sofyan sebagai dosen spesialis dari BINUS ESO dan Nathanael Nicholas sebagai alumni dari BINUS ESO. Selamat datang. Gimana di Gias ini sejauh ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, menarik ya. Jadi sangat interesting sekali. Di sini kita ada menampilkan mobil buatan mahasiswa dari BINUS ESO School of Engineering, dan tampaknya lumayan banyak yang tertarik ya Pak. Iya. Nggak sepi-sepi yang ini ngeliatin mobilnya. Iya. Kalau Mas Nathanael gimana? Ya, senang sih mobil yang kita buat bisa di-display di sini, dan surprisingly banyak orang yang penasaran gitu loh sama mobil ini. Nah, ini kan mobil hasil buatan dan pengembangan dari BINUS ESO. Boleh tahu nggak namanya apa nih mobilnya? Nama mobil sendiri ini kita kasih nama Pasupati Octan. Pasupati Octan. Apa tuh filosofi dari nama mobil ini? Pasupati itu tuh kita ambil dari nama kerajaan gitu ya, kayak mitologis dari cerita-cerita gitu. Dan oktan itu menunjukkan kalau misalnya mobil ini tuh berbahan bakar bensin gitu. Menarik. Jadi ada unsur nama kearifan lokal dengan unsur nama dari dunia otomotif juga ya secara teknis. Benar. Nah, kita bicara soal BINUS ESO. Apa sih BINUS ESO itu, bisa diceritain nggak? Ya, boleh. Jadi BINUS ESO School of Engineering itu adalah sebenarnya joint venture antara BINUS University dengan ESO College Group di Jepang. Jadi kerjasama ini menciptakan school yang kita sebut dengan BINUS ESO School of Engineering. Nah, di sini kita punya saat ini ada 2 jurusan. Yang pertama namanya Automotive Robotics Engineering, yang kedua namanya Product Design Engineering. Nah, salah satu hasil karya mereka gabungan ya sebenarnya, yang mobil di base ini adalah karya dari mahasiswa Automotive Robotics Engineering dan Product Design Engineering. Itu sih. Oke. Jadi kampus jurusan teknis ya? Jurusan teknik, benar. Ada Automotive Robotics dan Product Design. Ya, Automotive Robotics Engineering dan Product Design Engineering. Jadi agak beda dengan Product Design biasa ya. Iya. Jadi di sini kita ada engineeringnya. Lebih dari sisi teknisnya ya, untuk Benar, desain produknya ya. Jadi harus fungsional. Kalau bicara soal seperti misi dari BINUS ESO ini, khususnya di bidang otomotif tanah air, itu kira-kira seperti apa, Pak? Ya, misi kita ingin agar engineer-engineer dari Indonesia itu punya peran yang lebih besar di otomotif, industri otomotif. Jadi kalau selama ini mungkin industri otomotif banyak dikuasai oleh perusahaan-perusahaan dari Jerman, dari Amerika, dari Jepang. Dengan majunya perkembangan teknologi sekarang sehingga bergerak ke arah elektrik, saya pikir Indonesia punya kesempatan besar. Kita bisa punya peran, engineer-engineer dari Indonesia bisa punya peran untuk menciptakan inovasi juga. Jadi kan elektrik itu sekarang di semua negara itu mulai dari awal. Elektrik itu Indonesia punya peluang yang besar juga. Kita punya resource yang untuk bisa membuat baterai. Dan sekarang kita ingin memperkuat juga resource dari sisi sumber daya manusia. Harapannya engineer kita bisa membuat inovasi di kendaraan listrik, kemudian juga bukan cuma kendaraan listrik ya. Otomotif itu kan besar ya. Di sana ada juga, kita lihat otomotif sekarang banyak yang bergerak di fitur-fitur keamanannya yang lebih canggih, yang dengan kemampuan di bidang artificial intelligence. Kemudian bukan cuma di otomotif, di mobilnya saja, tapi industri otomotif itu kan juga ada di manufakturnya ya. Di manufakturnya itu juga butuh banyak otomasi sehingga bisa memproduksi dengan lebih baik, dengan lebih efisien,
semakin sesuai dengan kebutuhan dari customer. Jadi mahasiswa di BINUS ASO School of Engineering itu diharapkan bisa menciptakan inovasi, bisa melahirkan engineer-engineer yang mampu untuk membuat Indonesia itu tidak hanya sebagai market tapi juga sebagai pembuat inovasi di bidang otomotif. Gitu sih. Jadi itu dari jurusan yang otomotif and robotic engineering bisa menyeluruh ya, masuk ke dunia otomotif. Mulai dari development produknya dengan teknologinya sampai ke proses produksi ya dengan automationnya tadi itu. Benar. Termasuk juga yang product design engineering. Jadi mereka yang menciptakan juga seperti tadi mobil itu kan bagian bodinya, mereka yang bikin konsepnya seperti apa. Ketika mereka bukan cuma bikin bentuknya ya, jadi mereka paham itu harus punya fungsi. Jadi bentuknya itu harus sesuai dengan fungsinya. Itu juga kita berharap di Indonesia juga desain itu bukan cuma dari luar saja, tapi juga dari engineer yang lokal. Itu sih harapan kami. Nah, jadi kan di dunia otomotif juga semakin dinamis ya dengan perkembangan teknologinya. Itu juga menjadi dorongan untuk kita terus berinovasi, terutama untuk BINUS ASO School of Engineering juga ya. Iya. Nah, kita bicara soal mobil yang ada di booth Hilo Electric ini. Namanya tadi Pasopati Octan. Nah, itu kan jadi salah satu andalannya timnya, namanya The Best ya. The Best Team. Yeah. Itu apa aja sih yang udah dicapai melalui mobil yang bisa dibilang ini eco-car ya? Iya, eco-car. Bisa diceritain nggak? Jadi kalau kebetulan kita mobil ini mobil generasi kedua yang urban concept. Oh, generasi kedua ya? Iya, generasi kedua dengan bodi dan sasis yang lebih kita reinforce dan ringan gitu. Jadi kita tahun ini karena Shell Eco Marathon itu online, kita masuk ke lomba namanya kategori Virtual Technical Inspection gitu. Jadi yang Virtual Technical Inspection ini salah satu lomba yang krusialnya lah kalau di Shell Eco Marathon yang lebih pentingnya gitu. Dan lumayan kita dapat prestasi di peringkat 28 sedunia dan 14 se-Asia. Se-Asia 14 ya? Benar. 28 sedunia. Iya. Wow. Padahal kita seperti dibilang tadi lombanya virtual yang tahun ini. Iya, virtual. Nggak diadu langsung di track kayak tahun-tahun sebelumnya. Benar. Ya? Karena gara-gara pandemi. Jadi mobilnya datang aja nggak ada pembalapnya, nggak ada drivernya ya. Iya. Nah, itu menarik karena walaupun misinya itu efisiensi energi, tapi mungkin filosofi developmentnya itu nggak jauh beda sama mobil balap ya? Iya, karena di Shell Eco Marathon ini kita juga ada beberapa regulasi yang harus ditaati seperti dimensinya, terus kekuatan sasisnya itu minimal berapa, pandangan driver ke depan tuh seperti apa, terus ada kayak kita harus lengkapin lampu pas segala macam, klakson harus berapa desibel klaksonnya. Oh, sampai ada klaksonnya juga ya. Benar. Nah, itu tadi prestasi dan pencapaian sejauh ini dari The Best Team. Kalau soal mobilnya sendiri ini udah pengembangannya udah dari kapan? Mungkin ini kan generasi kedua atau mungkin bisa cerita yang mobil generasi satunya. Nah, jadi kalau generasi satu ini dimulai dari kakak kelas saya, kebetulan satu angkatan di atas, itu dimulai dari tahun 2016-an. 2016? Iya, mereka mulai ngebangun The Best Team ini dan mereka mulai research and development gitu. Research and development itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit kan 3 tahun ya. Makanya 2019 akhirnya terjun on track di Sepang, Malaysia. Okay. Kalau untuk Pak Sofyan melihat achievement dari The Best Team sejauh ini kayak gimana, Pak? Luar biasa ya, artinya jadi sebelum kita sekarang punya peringkat tahun 2019 itu juga kita punya pencapaian sih. Jadi di level Asia itu kita di juara 13 ya. Iya, juara 13. Waktu itu pertama kali kita ikut dan sebenarnya itu benar-benar kalau kita bandingkan dengan univ-univ yang lain yang mengikuti lomba sejenis ya, itu biasanya tidak bisa langsung mengaspal ya istilahnya, bisa langsung ikut turun ke track ya, sehingga bisa berlomba. Jadi ada banyak sekali
persyaratan yang harus dipenuhi sebelum akhirnya bisa masuk mengaspal. Nah, kita walaupun pertama kali ikut, mereka berhasil untuk melewati semua tesnya, kemudian bisa mengaspal dan berhasil mendapatkan peringkat 13 pada saat itu di level Asia. Menurut saya itu pencapaian luar biasa sih. Kita bisa melihat bahwa mahasiswa kita itu tidak kalah, dan kita bisa melihat bahwa kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa itu nggak salah. Jadi mahasiswa itu ternyata bisa dibimbing, mereka punya semangat yang baik, mereka punya kerjasama yang baik, sehingga bisa maju sampai level dunia ya, kita melihatnya itu. Begitu Membanggakan sih. ya. Sangat membanggakan. Membanggakan. Itu bukti bahwa karya mahasiswa dalam negeri itu bisa punya prestasi yang sampai ke internasional ya. Yes. Kalau boleh tahu di Eco Marathon ini udah kemana aja sih mobilnya? Atau mungkin pernah ikut kompetisi lain yang sejenis? Kalau misalnya ini kita baru yang Gen 1 aja itu. Itu kita baru ke Malaysia gitu. Harusnya yang 2020 kita juga bisa, cuman kan karena pandemi nggak ada gitu kan, di cancel oleh pihak sana, pihak Eco Marathonnya. Dan yang ini 2021 juga masih offline, dan kita berencana tahun depan 2022. Itu belum tahu ya bakal lombanya di mana? Belum tahu. Ya, sejauh ini jadi ke Malaysia ya. Kita juga belum bisa confirm. Enggak, itu untuk yang sejauh ini udah ke Malaysia ya. Benar, udah ke Malaysia. Dan udah punya prestasi baik regional maupun global. Kedepannya untuk pengembangan mobil kompetisinya bakal kayak gimana? Atau mungkin udah siapin lagi nih generasi barunya? Kalau misalnya yang urban konsep ini, kita bakal improve dikit-dikit dari mobil ini. Kita improve kecil-kecilan, kita maksimalin lah konsumsi rata-rata bahan bakarnya. Dan kita ada satu prototipe, jadi kan dia ada 2 kategori nih. Yang ini yang kita pamerin sih urban konsep, dan yang satu lagi itu ada prototipe. Prototipe itu kita nih lagi mau kembangin yang generasi keduanya. Dan itu tadinya itu yang prototipe itu internal combustion engine kan, ICE, mesin konvensional ya. Iya, dan kita akan mau jadiin itu elektrik. Iya. Hybrid atau full Elektrik. Wow. Ini satu lagi mobil listrik buatan mahasiswa Indonesia. Jadi tunggu aja dan di kompetisinya, dan mudah-mudahan bisa bawa prestasi membanggakan lagi ke Indonesia. Yes. Oke, itu tadi urban konsep ya dari yang namanya Pasopati Oktan. Untuk yang mobil listrik tadi namanya Yudhistira Volta. Waduh, itu namanya udah listrik banget ya, dari Alexander Iya. Bener ya, Alexander Volta ya. Iya, penumbuh baterai. Suka lupa nama-nama orang. Nah, sekarang kan Binus ASO ikut di Gias sebagai bagian untuk memamerkan teknologi kendaraan yang ramah lingkungan. Nah, makna Gias sendiri untuk Binus ASO gitu apa sih? Ya, kalau saya melihatnya Gias di sini ini kesempatan ya bagi kita untuk bisa menunjukkan. Jadi di antara dari banyak kendaraan-kendaraan yang diproduksi dari luar negeri ya, bahwa sebenarnya dalam negeri itu kita punya juga sumber daya manusia yang sebenarnya mampu. Sudah saatnya kita bisa menunjukkan engineer-engineer dari Indonesia itu sebenarnya mampu juga, bisa juga menciptakan inovasi tidak kalah. Ya, kita ke depan harapannya semakin banyak kendaraan dari Indonesia yang bisa bersaing di level dunia. Nah, harapannya itu sih. Jadi kita melihat di Gias ini satu contoh. Kita ke depan berharap kita bisa menampilkan lebih banyak lagi. Gitu. Oke, jadi juga secara nggak langsung bisa mengharapkan lulusan Binus ASO ini juga bisa ikut terlibat di pabrikan-pabrikan otomotif juga ya. Yes. Ya, apalagi yang bergerak di bidang elektrifikasi. Ya. Sebenarnya sudah ada sih. Memang ada beberapa perusahaan juga ya yang di Indonesia yang bergerak di bidang elektrifikasi kendaraan. Dan memang kita punya partner, kita bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang itu. Oh, luar biasa. Kalau untuk
Mas Nathanael sendiri gimana? Ajang Gias ini. Iya, Gias. Ajang Gias ini ya benar sih kata Pak Sofyan tadi. Ini merupakan salah satu wujud gimana kita bisa memperkenalkan bahwa kita tuh bisa kalau buat mobil ya meskipun masih gasolin itu kan merupakan sebuah milestone satu tahap sebelum ke futuristik seperti listrik. Oke, jadi harapannya semua sumber daya manusia dari Indonesia juga bisa lebih berkontribusi lagi di industri otomotif, apalagi untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih ramah lingkungan dan punya impact yang positif bukan hanya di industri tapi juga ke lingkungan ya. Benar. Nah, jadi itu dia ngobrol-ngobrol kita dengan Binus ESO School of Engineering, juga tim D-Base yang dengan mobilnya Pasopati Octane yang ada di booth Halo Electric kita di Gias 2021 ini. Dan ini menjadi bukti bahwa anak bangsa itu juga punya kemampuan dan prestasi yang membanggakan di kancah internasional. Dan terbukti di Shell Eco Marathon, tim D-Base juga udah punya prestasi yang nggak bisa dipandang sebelah mata. Dan kita patut bangga dengan apa yang udah dicapai oleh seluruh anak bangsa di Indonesia, apalagi termasuk di kancah internasional seperti di Shell Eco Marathon. Alright, terima kasih Pak Sofyan, Mas Nathanael. Terima kasih udah hadir di Otomedia Group Podcast di Gias 2021 ini. Dan terima kasih udah nonton di Facebook Live Auto.com. Dan jangan lupa podcast ini akan tayang juga di channel YouTube Carvagaza. Jadi sampai jumpa dan terima kasih.